Saudara Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis, masih bersama saya Putri Oktaviani. Wakil rakyat yang ada di Senayan dapat rupa-rupa tunjangan. Terakhir adalah pemberian tunjangan perumahan 50 juta per bulan karena anggota dewan tidak lagi dapat fasilitas rumah. Jika dihitung, fasilitas ini setara dengan gaji 36.000 guru. Anggaran tunjangan ini pun dianggap publik membebani negara senilai 1,74 triliun rupiah. Rencana pemberian tunjangan perumahan 50 juta rupiah bagi anggota DPR menuai kritik keras dari publik. Jika gaji guru diasumsikan sebesar 4 juta rupiah per bulan, kebutuhan anggaran perumahan DPR ini diperkirakan setara dengan gaji 36.000 guru dalam setahun. Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Andreas Hugo Pereira bilang akan mengikuti aturan jika nantinya ada perubahan angka soal tunjangan bagi anggota DPR maupun ketua. Andreas menambahkan, total gaji dan tunjangan sebenarnya sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan. Ketika saya masuk di DPR, saya tidak bertanya juga gaji saya berapa. Gitu. Dan ketika ya di dalam perjalanan ini kan sejak 20 tahun yang lalu. Dan di dalam perjalanan bahwa ada kenaikan-kenaikan, ya kita syukuri bahwa itu yang negara siapkan untuk kita, ya kita jalankan. Gitu. Bahwa kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu dari suara masyarakat silakan dihitung. Kemudian kalau ada perubahan-perubahan, saya kira itu adalah yang berwenang, yang mengatur, yang mengurus itu dari suara masyarakat silakan dihitung soal kepantasan, soal kelayakan dan sebagainya yang berkaitan dengan penghasilan. Tapi juga ya pengeluaran sebagai politisi itu juga lumayan banyak, yang banyak hal pengeluaran yang juga di luar hitungan seperti orang yang mempunyai gaji tetap dengan pengeluaran yang tiap hari harus kita lakukan. Jadi sehingga sederhananya dengan nominal sekarang cukup lah ya, atau merasa ada yang perlu dirampingin lagi nih Bang? Kenapa? Perlu ada yang dirampingin lagi nggak? Kalau itu relatif. Publik pun menilai kebijakan ini ironis karena tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Kami lansir dari Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR senilai 4,2 juta rupiah, sementara Ketua DPR menerima gaji pokok 5,04 juta rupiah per bulan dan Wakil Ketua DPR memperoleh 4,62 juta rupiah per bulan. Meski gaji ini setara dengan gaji UMR Jakarta, namun para anggota Dewan ini juga mendapatkan fasilitas tunjangan yang dibiayai negara. Tunjangan itu antara lain tunjangan anak maksimal 2 anak Rp168.000, uang sidang per paket 2 juta rupiah, dan yang menarik ialah tunjangan jabatan bagi ketua 18.900.000 rupiah, sementara wakil ketua 15.600.000 rupiah, dan anggota DPR 9.700.000 rupiah. Lalu tunjangan beras untuk 4 jiwa senilai Rp30.090 menjadi Rp120.360 rupiah, dan tunjangan PPh pasal 21 senilai Rp2.699.813 rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir bilang tunjangan beras anggota DPR dari 10 juta rupiah per bulan naik menjadi 12 juta rupiah per bulan. Publik pun berharap pemerintah bisa mengkaji ulang sejumlah tunjangan para anggota dewan. Pasalnya, kenaikan ini dinilai ironis saat rakyat dipaksa menanggung beban pajak yang lebih besar, justru muncul fakta bahwa pajak penghasilan atau PPh anggota DPR ditanggung oleh negara. Tim Liputan Kompas TV. Polemik tunjangan bagi anggota DPR masih terus menuai kontra di kalangan publik. Tak hanya nominalnya, namun apa urgensinya? Di sisi lain, saudara, kondisi ekonomi di bawah yang saat ini sulit. Bukankah seharusnya penambahan tunjangan ini bisa dialihkan ke pos yang lain? Lalu bagaimana mekanismenya jika tunjangan ini bisa dipotong untuk kebutuhan rakyat? Kita akan tanya ke pakar ekonomi dan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Gafmi, yang saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Prof. Rahma. Selamat pagi, Mbak Okta. Prof. Rahma, pertama, respon dulu deh, rupa-rupa tunjangan DPR, jabatan, pulsa listrik, beras bahkan, pajak pun ini juga ditanggung sama negara, asistennya juga dapat tunjangan, belum ngomong tentang tunjangan reses. Nah, apa analisis atau penilaian Prof. Rahma soal ini? Ya, pertama saya tidak mengurangi rasa hormat saya pada Presiden dan anggota DPR RI. Ini sebenarnya sangat menciderai hati rakyat. Kenapa di kondisi masyarakat ini
mengalami tekanan-tekanan ekonomi, ini rasa sensitivitas nggak ada. Jadi tidak ada sensitif sama sekali, rasa empati tidak ada sama sekali, Mbak Okta. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya ini urgensi ini nggak ada sama sekali untuk bagaimana kita melihat anggota dewan ini sebenarnya sudah cukup ya memperoleh suatu gaji dan tunjangan-tunjangan yang tadi Mbak Okta sudah sebutkan, mulai dari gaji pokoknya, tunjangan jabatan, ada tunjangan komunikasi intensif, ada juga tunjangan kehormatan, ada tunjangan perumahan, pokoknya dan lain-lain, sampai beras, sampai pajak pun juga dikasih oleh negara gitu. Kurang enak apa gitu. Kalau saya total semua Mbak Okta itu sudah hampir 100 juta. Kalau nominalnya pastinya itu 96.784.000 per bulan. Nah, tambahan tunjangan yang diumumkan Pak Presiden kemarin itu Mbak Okta, kalau kita lihat 3 juta per hari kali 30 per bulan berarti kan 90 juta. Jadi total gaji dan tunjangan setelah tambahan ini nanti akan anggota dewan itu masing-masingnya itu akan terima 186.784.000 per orang per bulan. Nah, sedangkan kita melihat dari total APBN ya, secara spesifik saya membuat suatu acuan di tahun 2024 Mbak Okta, bahwa APBN sebelumnya kita memiliki total APBN cuman 2.774,4 triliun. Nah, kalau kita asumsikan total anggaran untuk DPR RI ini sekitar 130,2 triliun per tahun, artinya 186.784.000 kalikan 580 total anggota dewan dikalikan dengan 12 bulan. Artinya persentase untuk DPR RI saja di sini hampir 5%, yaitu memakan 4,69% di APBN. Nah, memang berdasarkan informasi juga yang saya terima juga itu Mbak Okta, ada juga masa reses yang dibiayai oleh negara. Nah, kita lihat dalam masa reses ini setiap anggota dewan itu dalam 1 tahun itu bisa reses 4 kali Mbak Okta. Artinya 1 kali reses itu kalau acuannya tahun 2024 350 juta, jadi 14 kali 350 juta itu sama dengan 4,9 miliar gitu ya. Jadi per orangnya seperti itu setiap tahun. Jadi kalau kita kalikan lagi Mbak, 4,9 miliar dikalikan 580, maka setiap tahunnya itu mengeluarkan 2.842 miliar per tahun, kalikan 5 tahun. Artinya di sini 14.210 miliar untuk reses. Nah, ini hemat saya, ini sebenarnya overlapping dana-dana seperti ini karena banyak program-program pemerintah juga untuk rakyat yang digulirkan secara langsung, terutama juga untuk dana desa dan sebagainya. Tapi ini dewan juga kalau udah datang ke konstituennya juga diberikan duit. Nah, ini peruntukannya ini kan tidak jelas, pertanggungjawabannya ada nggak? Saya pengen tahu aja gitu loh. Pertanggungjawaban kan setiap mengeluarkan duit itu harus ada pertanggungjawaban kepada publik. Nah, ini yang tidak nampak. Nah, nominal yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat yang sekarang ini Mbak Okta, ini tentunya sangat menciderai hati rakyat karena kurangnya empati dan keberpihakan kepada rakyat. Kalau mengatakan bahwa itu wajar buat anggota dewan, kata bekerja keras yang seperti apa, saya ingin tahu gitu loh. Nah, ini yang saya lihat bahwa kalau 186 juta sampai hampir 200 juta itu kan sudah melebihi gajinya CEO Freeport sana Mbak ya. Jadi ini yang saya komentari di sini. Sementara Mbak di sisi lain anggaran pendidikan itu dipapras sampai 44,2% untuk saat ini. Jadi dari 757,8 miliar sudah hampir 335 triliun dipotong untuk program makan bergizi gratis. Nah, kalau ini memang harus dipotong, kenapa kok anggota dewan ini malah terus dikasih? Katanya untuk rakyat. Ya. Nah, bagaimana dana pendidikan ini dipotong ketika sudah seharusnya ini diperuntukkan untuk anak-anak yang sekolah dasar SMP sampai SMA itu dipotong. Nah, bagaimana ruang gerak untuk anggaran pendidikan berarti kan semakin sempit. Apakah ini tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu? Padahal indikator kesejahteraan itu pendidikan itu sangat penting, kesehatan sangat penting, purchasing power parity sangat penting seperti itu. Prof Rahma. Nah,
Di satu Ya. sisi gini Prof. Rahma, apakah rupa-rupa tunjangan DPR ini jadi bisa dikatakan ini beban APBN yang turun-temurun diwariskan? Karena sebetulnya kan ini bukan hal baru. Tapi di satu sisi nih Prof. Rahma, no offense ya bahwa Wakil Ketua DPR Adis Kadir bilang kenaikan tunjangan buat anggota Dewan ini justru karena Menkyu-nya iba sama legislator. Tanggapan Anda? Yang mau diibahin apa, Mbak? Seharusnya ibanya sama rakyat, bukan sama legislator. Itu kan hanya karena ingin program-program pemerintah disetujui aja. Jadi artinya pencitraan, pendekatan diri, PDKT sama anggota dewan. Karena memang yang berhak menggedok anggaran itu adalah anggota dewan. Kan seperti itu. Bukan untuk rakyat. Kenapa harus empati pada anggota dewan? Lucu kan kalau kita ngomong sangat apa istilahnya harus memperhatikan anggota dewan terus seperti itu. Sementara Mbak, kerja yang jungkir balik dan sebagainya tidak diapresiasi oleh pemerintah. Kan ini sudah bertolak belakang dengan amanat undang-undang pasal 31 seperti itu Mbak Okta. Oke. Nah, Prof. Rahma, bisa nggak tunjangan Ya. DPR ini dipotong? Kalau bisa, ini mekanisme hukumnya gimana dan siapa yang bisa motong? Kalau secara aturan gaji dan tunjangan anggota DPR itu memang dapat berubah, tetapi mekanismenya memang diatur ketat oleh undang-undang Mbak Okta dan peraturan pemerintah juga. Artinya perubahan itu bisa dilakukan misalnya dengan penerbitan peraturan pemerintah yang baru misalnya ya, penerbitan keputusan presiden atau kepres yang baru gitu. Hingga saat ini memang belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur penurunan gaji pokok atau tunjangan anggota DPR. Namun secara prinsip karena gaji tersebut itu diatur oleh PP, maka pemerintah itu memiliki wewenang untuk mengubahnya. Artinya siapa yang berhak menurunkan gaji DPR? Ya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengubah termasuk menurunkan gaji ini adalah pemerintah, yaitu presiden. Jadi presiden itu adalah hak mutlak bisa merubah dan juga bisa diperuntukkan untuk ke hal-hal yang lebih menyentuh rakyat seperti itu, yang lebih positif, yang lebih menyentuh rakyat, bukan hanya untuk hedon-hedon para pejabat yang di atas seperti itu Mbak Okta. Oke, lagi-lagi ini harus didengar nih sama Pak Presiden Prabowo bahwa nih kayaknya empati fiskalnya nampaknya kurang terasa nih kalau dari DPR minta tambahan anggaran sementara di satu sisi rakyatnya kayak lagi pada susah. Oke, Ya. Prof. Rahma nanti kita lanjutkan kembali usai jeda Oke. dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan pakar ekonomi dan guru besar Universitas Airlangga Surabaya Prof. Rahma Gafni. Prof. Rahma, kita lanjutkan kembali. Prof, ini bukan hal baru juga tapi bikin iri publik nih yang ngerasa dikit-dikit kena pajak. Gaji DPR bebas pajak karena ditanggung sama negara. Sebetulnya gimana sih idealnya pungutan pajak bagi anggota dewan yang dipilih oleh suara rakyat? Tidak ada perbedaan sebagai warga negara, Mbak Okta. Jadi seluruh warga negara itu harus taat pajak dan wajib hukumnya untuk juga membayar pajak anggota dewan ini. Jadi nggak ada pilih kasih karena apapun semua itu yang namanya PPh ya PPN itu memang untuk penerimaan negara kan juga dikembalikan untuk rakyat seperti itu. Nah kalau ini ada pilih kasih artinya ini bukan warga negara yang baik. Katanya warga negara yang baik itu harus membayar pajak, kan seperti itu. Nah, implikasinya itu banyak kalau misalnya dari penghasilan-penghasilan seperti itu untuk juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendesak seperti itu. Misalnya juga bisa sebagai suatu bantuan-bantuan kepada bantuan sosial kepada masyarakat yang saat ini sudah ekonominya dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu, Mbak Okta. Nah, namun di sini kalau pemerintah itu membiarkan anggota dewan itu tidak dipungut pajak, artinya di sini sudah melanggar dari hukum yang ada. Nah, inilah kenapa saya selalu tidak yakin bahwa hukum di Indonesia itu bisa adil terhadap pada semua warga negara seluruh Indonesia. Jadi tidak ada tebang pilih seharusnya. Kalau memang kita mau menerapkan taat pajak ya seluruhnya tidak ada suatu pilih kasih kecuali memang masyarakat miskin seperti itu. Yang kedua, Mbak Okta, kalau kita melihat anggaran-anggaran ini di mana kalau pemerintah itu sudah menjelaskan bahwa adanya efisiensi dari atas ke bawah itu harusnya efisiensi, Mbak.
bukan hanya di bawah saja yang melakukan efisiensi, tapi marilah pejabat juga memberikan contoh kepada masyarakat, kepada rakyat untuk juga efisiensi. Bukan di atas berfoya-foya, rakyatnya suruh ngenes di bawah. Apa itu yang namanya tujuan untuk kesejahteraan? Apa itu yang dikeluarkan bahwa untuk masyarakat supaya bisa bahagia dan makmur, adil makmur dan sejahtera seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi kalau memang kita menerapkan efisiensi ya konsisten dari atas sampai bawah, itu terutama adalah pemimpin itu memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana dia juga menunjukkan ada rasa empati, ada rasa. Artinya saat ini kita dalam kondisi kurang menguntungkan ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional, ya seluruh komponen bangsa juga harus efisiensi. Bukan seperti itu. Itu namanya apa? Menciderai hati rakyat. Artinya kalau di bawah memang ditekan, di pressure banget gitu. Kalau di atas foya-foya, tetap aja menikmati kebahagiaan, tetap aja menikmati euforia yang dia dapatkan dari fasilitas negara seperti itu. Iya, oke, Prof. Nah, tadi ngomongin soal adil, gimana sih harusnya postur tunjangan dan gaji pokoknya DPR? Karena ujung-ujungnya kan kayaknya jadi dibanding-bandingin nih dengan gaji PNS, terutama guru. Di sisi lain, ongkos politiknya juga mahal. Ada juga nih kemarin Prof viral anggota DPR ngeluh rumahnya jauh, jalan macet ke Senayan. Gini Mbak, demokrasi ini sebenarnya menurut saya itu agak cacat gitu loh. Kenapa? Kalau kita mau mengatakan bahwa ongkos politik mahal, ya seharusnya nggak perlu pakai money politik ketika ada pemilihan. Nah itu kan karena dia jor-joran mau mengeluarkan uang untuk money politik gitu ya, rakyat supaya memilih, ya dia mengeluarkan uang bermiliar-miliar, akhirnya apa? Setelah jadi dia harus mengembalikan lagi modal itu. Tapi dari hasil uang negara yang dia harus ambil seperti itu. Dari APBN yang harus ambil seperti itu dengan cara-cara yang halus seperti itu. Itu yang sangat tidak rasional menurut saya dan tidak logik seperti itu. Akhirnya sampai kapanpun kita di Indonesia itu mau merdeka 80 tahun, 100 tahun sampai kiamat pun kita akan tetap terkungkung dalam lingkaran setan yang seperti ini, Mbak Okta. Oke, amit-amitnya jadi ajang balik modal nih ya, Prof. Ya, kalau misalnya orang udah bercokol di DPR. Artinya gini, Prof, berarti anggaran mana yang misalnya bisa dihemat gitu sama negara kalau misalnya melihat dari postur-postur anggaran ataupun tunjangan yang dikeluarkan untuk anggota dewan ini, Prof? Jadi gini, tadi kan sebenarnya udah 96 juta itu sudah sangat luar biasa ya. Mau hidup seperti apa sih, kecuali memang dia pesta fora setiap hari gitu. Tapi kalau kita dalam kondisi mengikuti kesederhanaan itu sudah lebih luar biasa dan mungkin sudah savingnya berlipat-lipat Mbak dibandingkan masyarakat yang menengah ke bawah yang sekarang sedang terhimpit seperti itu. Nah, tunjangan perumahan tadi yang diberikan Pak Presiden ini tiap hari 3 juta itu bisa Mbak dialihkan ke postur yang lain, terutama tadi saya selalu menyoroti pendidikan jangan dikepres sampai 44,2% dong gitu loh. Yang kedua, dana transfer ke daerah juga sekarang dipotong 50 triliun. Nah daerah mau bangun apa sekarang? Nggak bisa kan? Daerah untuk membangun infrastruktur aja, untuk membenahi infrastruktur atau pemeliharaan infrastruktur yang notabene di situ adalah padat karya, itu sudah nggak bisa Mbak. Akhirnya apa? Ini tidak akan ada penyerapan kerja baru nanti karena yang lama juga sudah nggak ada, apalagi yang baru, sehingga nanti masyarakat semakin terhimpit dan daya beli masyarakat semakin anjlok. Nah kalau daya beli masyarakat semakin anjlok, saya khawatir aja Mbak, nanti akan rame turun ke jalan, masyarakat beramai-ramai nuntut pada pemerintah, publik semakin tidak percaya pada pemerintah. Amit-amit saya tidak ingin, karena saya mencintai negara kita ini adalah yang aman. Jadi marilah kita, pemerintah ini sangat wise gitu, bijak gitu. Dalam kondisi yang seperti sekarang, kalau kita mengajak efisiensi, ya seluruhnya efisien. Dari mulai pejabat yang tertinggi sampai yang terbawah. Berikan contoh kepada rakyat bahwa kita benar-benar kondisi global seperti sekarang, mari kita bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kita ini yang sekarang turun, yang kemarin laporan BPS itu 5,12%, saya nggak percaya itu Mbak, karena purchasing manager index kita 3 bulan berturut-turut di angka di bawah 50. Pertumbuhan kredit kita tidak sampai 8%. Lah kok bisa pertumbuhan ekonomi lewat dari 5,12% seperti itu sampai mencapai seperti itu. Nah, angka dari mana itu? Marilah kita ajari masyarakat secara jujur, ajari masyarakat yang benar-benar mengkondisikan dengan kondisi yang sekarang real ada, yang kita hadapi. Jangan di atas berfoya-foya, di bawah ditekan terus. Dan masyarakat ngomongnya untuk masyarakat.
program-program kerja pemerintah yang katanya untuk masyarakat itu belum jalan, Mbak Okta. Belum real yang bisa ada suatu multiplier efek kepada masyarakat, belum ada. Jadi belum ada dampak sama sekali. Nah, malah justru sekarang yang ada itu tertutup sekarang dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Oke, di situasi efisiensi nampaknya yang mendang-mending nggak cuma rakyatnya aja, harusnya pemerintahnya juga mendang-mending nih buat taruh ke prioritas yang mana. Hitungan Prof. Gafmi, berani nggak yang punya wewenang motong tunjangan pajak DPR ini? Atau motong tunjangan-tunjangan DPR? Kalau pajak wajib, saya bilang wajib dikenain. Kalau tunjangan itu yang memang tidak pada urgensi untuk kepentingan apa istilahnya kesejahteraan DPR yang memang sudah sejahtera sebenarnya, itu bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif yang mengena langsung kepada masyarakat miskin seperti itu. Nah, ini saya juga menghimbau, ini adalah moral suasion kepada para anggota dewan yang terhormat. Marilah kita berempati kepada rakyatnya. Katanya Anda wakil rakyat. Tapi saya tidak merasa diwakili oleh Anda semua yang ada di DPR RI. Ini rakyat sekarang sudah merasa diciderai oleh tindakan-tindakan Anda semua. Apalagi kemarin, mohon maaf, ini wamennya juga wamen tenaga kerja udah di OTT oleh KPK dan sebagainya. Dan itulah good governance, artinya institusional kita ini memang bobrok, Mbak Okta. Jadi kita harus membenahi dari secara institusional, artinya suprastruktur kita harus dibenahi. Nomor satu itu. Kalau itu tidak bisa dibenahi, jangan harap Indonesia itu bisa baik sampai kapanpun. Oke, ini tentu yang jadi pertanyaan adalah urgensinya apa? Harus tahu juga nih masyarakat, jangan sampai jadi modal ajang balik modal, dan juga harus bisa melihat meskipun juga tadi kalau kata pimpinan DPR kan ini katanya karena Menkeu-nya Iba nih, jangan sampai cuma berpegang pada itu, tapi harus ada empatinya juga ke masyarakat yang di situasi saat ini tentu semuanya sedang dalam hati sedang berjuang juga. Tentu anggota DPR harus bisa memberikan contoh yang baik juga untuk masyarakat. Terima kasih pakar ekonomi dan guru besar Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Rahma Gafmi, sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Amin, terima kasih Mbak Okta. Ya, saudara.